Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini. Semoga sholawatnya itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk semua pewer-pewer terkasihku, matur nuwun nun, terima kasih atas doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita melanjutkan kajian kita yang kemarin, berarti ini seri 1, 2, 3 ya. Seri 3 tentang dekonstruksi Quran surat 3, surat Ali Imran ayat yang ke-81. Berarti ini seri 3. Ya. Seri 1 sudah. Terus di jeda ada 3 seri tentang sembah sujud, ya. Baru seri 2 kemarin, seri 3 sekarang. Itu dalam playlistnya bisa dilihat, ya. Gimana? Apakah guiding yang aku berikan sudah dibaca ini? Ya, mauku sih kalian sudah baca. Sekarang sudah bisa jawab siapa seorang Rasul itu? Siapa seorang Rasul yang dimaksud? Karena permasalahan-permasalahan ini menjadi ruwet karena tidak dipahaminya domir, kata ganti itu yang tepat itu siapa sebetulnya. Karena Al-Quran ini bahasa dialog, bukan bahasa lagu seperti yang aku bilang. Maka setiap domir itu harus diperhatikan secara cermat bagaimana kalimat-kalimatnya itu dibangun oleh diksi dan narasi yang itu tidak halus konteks. Kalau itu tidak dipahami, kita akan keliru memahami domir, maka kelirulah kita memahami pesan apa yang mau disampaikan oleh ayat tersebut. Itu bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, seperti yang kemarin yang aku bilang, kamu keluar aja kalau mau khotbah di sini nggak butuh khotbah, gitu ya. Jadi orang belajar Al-Quran itu nggak usah ditakut-takuti, harus bisa nahwu, bisa sorok, bisa sastra, bisa hadis, bisa tetek bengek, nggak usah. Bukan itu tidak perlu, itu namanya tools. Tools itu kalau kamu perlu ya kamu pakai, kalau nggak ya nggak usah. Dan aku tidak pernah mengklaim aku ahli seperti yang disebutkan syarat-syarat seperti itu. Itu namanya feodalisme pendidikan itu. Makanya aku usir aja, nggak usah di sini. Kalau mau khotbah nggak usah di sini, cari masjid khotbah sana, nggak usah di sini. Di sini nggak menerima lamaran jadi khotib gitu ya. Kan aku bilang gitu kemarin. Aku mengklaim aku tidak bisa apa-apa, tapi aku punya otak. Otak itu bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kalau ada orang belajar Al-Quran itu jangan ditakut-takuti. Kalau bisa disupport, belajar. Nanti kalau salah kan bisa kita tunjukkan salahnya di mana gitu. Anak kemarin sore sudah mau khotbah di sini. Di sini nggak perlu tukang khotbah, nggak perlu khotib. Jangan khotbah di sini. Kalau punya argumentasi sampaikan dengan baik. Kalau bagus aku terima, kalau tidak ya aku tolak. Gitu aja, nggak usah khotbah. Ya. Dan tidak ada feodalisme pendidikan di sini. Semua kalian belajar semua, nggak usah takut-takut. Salahnya nanti kita cari benernya gimana gitu. Ya, supaya semua kalian bisa ngerti Al-Quran tanpa dibawa kooptasi orang lain gitu. Semua supaya aku, kamu, kita semua ngerti Al-Quran. Itu gimana caranya? Ya dengan belajar dan gak usah takut-takut. Nanti kalau salah ya tanya. Learning by doing gitu. Jangan dengar omong-omongan yang begitu-begitu. Itu dia mau mengkooptasi seolah-olah hanya dia saja yang ngerti tafsir Al-Quran. Aku tidak ngerti apa yang dia katakan tentang apa itu. Sudahlah, aku mengklaim aku tidak mengerti apa itu nahwu, apa itu sorok, apa itu sastra Arab, apa itu tetek bengek yang dia syaratkan. Aku sudahlah, aku mengklaim aku tidak tahu, tapi aku bisa mengatakan bahwa ya perikop yang dibikin oleh Depak, sekali lagi kita berbicara akademis ya,
Kalau berbicara akademis itu hitam putih, salah ya salah, benar ya benar. Jadi bukan aku tidak menghormati, aku hormati. Kalaupun setelah aku jelaskan, para pelaku ada yang masih memahami seperti yang Depak tuliskan perikopnya, tidak apa-apa, aku hormati. Tapi dalam bicara akademik nggak bisa begitu, salah ya tetap salah. Maka ketika aku mengatakan itu salah, itu bukan berarti aku tidak menghormati pemikiran yang lain. Aku hormati, gitu. Ya. Dan Depak itu memang salah. Nah, sekarang aku yang mengklaim tidak ngerti nahu, sorob, tetek bengek, aku bisa mengatakan Depak terjadi kesalahan dalam menulis ini. Kalau di bukunya ini, ya. Kalau di yang digital nggak nampak, itu perikopnya janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah? Benarkah surat 381 itu janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad? Itu benar nggak? Gitu loh. Mengkritisi tanpa solusi itu tidak baik. Setiap orang bisa mengkritisi, dan aku ingin menjadi baik, artinya mengkritisi dengan memberikan solusi, ya. Maka seperti yang aku bilang, meskipun aku nggak ngerti apa namanya tetek bengek, nahu sorob tetek bengek, nggak ngerti aku, tapi aku bisa katakan ini salah. Karena apa? Ada logika, ada akal. Makanya aku mengusung Islam rasionalis. Aku tidak mengatakan tools itu perlu kalau kamu pakai. Ketika kamu memerlukan ya pakai, kalau enggak ya nggak usah. Namanya alat bantu kan gitu, tools, instrumen itu alat bantu, ya. Jadi jangan dengar omongannya orang yang suka nakut-nakuti gitu. Belajar aja. Kalian belajar rajin Al-Quran, nanti kalau salah ya tanya sama gurunya, sama yang dianggap mengerti, ya. Jangan harus menguasai itu dulu baru berani buka Al-Quran. Ya. Sekarang begini. Bagaimana aku kok bisa mengatakan bahwa perikopnya ini salah? Janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad. Kita lihat waktunya saja. Jadi nggak usah perlu ilmu yang angel-angel. Kalau otaknya cerdas ngerti dia. Di mana ya? Tuh, di sini silau nggak? Ini nggak ini? Nggak. Contohnya gini aja lah ya. Ini garis kenabian. Ini garis kenabian ini ya. Garis kenabian. Gini aja lah, ya. Ini yang Nabi ke-25. Ini yang 24 dari mulai pertama, ya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Ini Kanjeng Nabi Isa, ini Kanjeng Nabi Adam. Ya. Adam. Ini katanya janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad. Janji apa? Karena dia hidup di sini. Hidupnya itu loh di sini. Dia mengalami akronisme. Kecuali ini yang berjanji akan mendukung ini. Kalau ini mendukung ini kan sudah berlalu. Ini kan pra, ini pasca. Bagaimana yang pra mau mendukung pasca? Itu logiknya nggak masuk gitu loh. Ya. Kan begini kalau kita lihat, aku bacakan ya yang Depak ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Nah, di atas dikasih angka petunjuk 209, nanti menjadi catatan kaki, ya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Maka ya titik ya, Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah dalam kundung wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ya, begitu terjemahan Depak begitu. Kamu sulit ngikuti kalau nggak punya yang Depak ini ya. Sulit.
Kalau kamu modal Android saja sulit, makanya harus punya Al-Quran yang seperti ini. Ya, aku kalau nggak menjelaskan ini dan aku tahu ini salah, itu aku berdosa. Aku tahu ini salah, maka aku sampaikan. Perkara nanti diterima atau ditolak kan tanggung jawabku untuk menyampaikan yang benar itu sudah selesai. Jadi kalau aku mati nanti sudah hamba sampaikan ya Allah. Itu masalah mau diterima atau ditolak itu sudah bukan urusanku, tapi urusanku ketika tahu mana yang salah harus aku benarkan. Supaya umat-umat Islam ini tidak keliru memahaminya. Ya. Oke, kita lihat 209 di catatan kakinya itu yang ini nih. Ya. Catatan kakinya ini. Lihat nih. Ya, kita lihat di sini ditambahi para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Yang pertanyaannya, bagaimana menolong? Orang ini sudah selesai kok. Para nabi itu kan di sini, dan kan Nabi Muhammad di sini. Bagaimana yang sudah pra? Ini kan pra ini akan menolong yang pasca. Kalau yang pasca menolong yang pra itu bisa, artinya apa? Melanjutkan garis kenabiannya. Lah kok ini dikatakan menolong yang ini dikatakan mengimani. Kalau iman oke lah. Tapi kalau ini dikatakan mau menolong yang ini, itu kan mengalami anakronisme. Jadi ada masalah di tempusnya. Tempusnya ini bermasalah. Ya, bermasalah. Bermasalah. Karena ini pra, ini pasca. Bagaimana yang pra itu bisa menolong yang pasca? Gitu loh, ya. Kecuali ini hidup, seperti ini loh ya. Kanjeng Nabi Musa itu menghadapi kebebalan Israel itu kan, aduh. Sampai kalau kita baca di Bible Perjanjian Lama, di Torah itu, Kanjeng Nabi Musa itu kan nabi paling berani mengungkapkan apa adanya belak-belakan ya, hampir setipologi dengan sahabat Umar. Dia bilang, bukan aku yang melahirkan Israel ini, kenapa dibebankan sama aku menggembala mereka, kira-kira gitulah. Itu saking nggak kuatnya, saking hampir-hampir sudah putus asa membina para Israel ini. Bukan aku yang melahirkan, kenapa tanggung jawabnya harus diserahkan ke aku untuk mendidik mereka gitu loh. Ya, akhirnya Kanjeng Nabi Musa kan itu meminta saudaranya Harun itu untuk menolong dia, membantu dia. Kanjeng Nabi Harun. Nah, itu bisa karena dia satu masa. Nah, memangnya ini satu masa. Nah, para nabi ini dengan Kanjeng Nabi Muhammad kan beda masa. Ini pra, ini pasca. Bagaimana yang sudah pra, sudah wafat mau menolong yang pasca? Tidak bisa lah. Ya, mau membantu yang tidak bisa. Jadi itu yang aku bilang. Dengan melihat logika kalimatnya saja, kalau kita ya cerdas-cerdas dikit lah, itu ya, kita tahu bahwa ini bermasalah. Nah, karena aku tahu ini bermasalah, maka aku sampaikan yang benar gimana. Nah, aku tunjukkan yang benar, ya. Ini suatu bukti kan bahwa jangan mau ditakut-takuti. Aku ini nggak ngerti lah, sudah aku nggak ngerti nahu, nggak ngerti sorof, nggak ngerti apa. Tapi aku bisa katakan ini salah. Seperti yang aku bilang tadi. Ya, jadi perikop yang ditulis bahwa janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak benar. Ya, makanya aku tanya, seorang Rasul itu siapa di sini? Kan ini domirnya nggak dijelaskan sini. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sesungguhnya apa saja yang aku berikan kepadamu. Siapa munya situ? Berupa kitab dan hikmah yang membenarkan apa yang ada padamu. Siapa munya di situ? Kalau kamu nggak ngerti, kacau. Ya, domir kata ganti itu harus dipahami secara benar. Ya.
Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sudah aku tunjukkan seperti itu tadi ya permasalahannya. Kamu resapi sebelum aku lari ke sini ya. Seperti itu kan. Wa is akhozalahu misakum nabiyin lama ataitukum. Ya. Itu kan domir semua itu ya. Ataitukum, aku berikan kepadamu. Munya itu siapa? Nanti ada lagi Rasulun, seorang nabi itu siapa? Ya. Terus ada ja'akum itu siapa lagi? Itu harus dipahami. Kalau enggak ya salah memahami domir, misleading dia. Salah juga. Oke. Jadi itu kenapa kita perlu mendekonstruksinya ya, supaya pemahaman kita benar. Tempusnya bermasalah ya. Jadi mana mungkin orang yang pra itu akan memberi pertolongan kepada yang pasca. Ya. Dari situ aja sudah nampak. Oke, sekarang aku mulai menjelaskan dari surat ke 374 ya. 374. 374. Ini saling terangkai, panjang sekali ya. Itu kalau dibaca memang harus dari surat yang mana ya? Surat yang ayat yang pertama itu. Ya, ini panjang saling terkait ini. Maka harus pandai memilih dan memilah itu ya. Mulai alif lam mim itu kan terus dibaca sehingga kita bangunan strukturnya ngerti mau kemana ini sebetulnya. Tapi kalau aku bacakan semua, ya bisa berseri-seri nanti. Maka aku cari jalan yang paling pintas, ya. Kita baca dimulai surat 369, ya. Dimulai 69 sebelum ke 374 ini, ya. 369. Itu semua berbicara tentang ahli kitab loh. Nah, ini perikopnya benar ini. Nah, yang kalau benar kita bilang benar, salah kita bilang salah. Ini tepat ini. Perikopnya sikap ahli kitab terhadap orang Islam 69. Ini. Sudah. Nah, ini tepat ini. Perikop yang diberikan tepat ini tepat. Ya. Itu namanya objektif. Kalau benar ya kita bilang benar, kalau salah ya bilang salah. Karena kita berbicara akademis, kita bukan politisi, kita akademisi, ya. Ya kalau politisi mau bohong kayak itu urusan dia, yang penting dia bagaimana supaya nampak benar. Maka dia bohong. Karena dia nggak bisa nampak salah. Kalau kita nggak apa-apa akademisi, kita nampak salah nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh bohong. Ya, benar-benar ya salah-salah. Oke, itu dari mulai perikopnya sudah jelas sikap ahli kitab terhadap orang Islam. Jadi ini sebetulnya berbicara tentang ahli kitab. Pegang satu kata, ahli kitab. Nanti ahli kitab itu ada dua. Dia terbagi menjadi Yahudi, terbagi lagi menjadi Nasrani. Ya. Aku sudah berkali-kali sampaikan ke kalian. Ahli kitab itu di mana komunitas ahli kitab yang secara signifikan ada di Madinah. Kalau di Mekah ya mungkin ada, tapi dia tidak signifikan. Makanya ini ayat Madaniyah, ayatnya panjang-panjang. Maka ayat Madaniyah itu nantilah yang menjelaskan bagaimana terjadi rivalitas Islam dengan para ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau di Makkah rivalitasnya itu terhadap kafir-kafir jelebo jahiliyah yang bodoh-bodoh itu. Makanya di sana tidak ada ayat yang menjelaskan tentang pertentangan terhadap ahli kitab, kecuali nanti setelah di Madinah. Nah ini nggak bisa tahu kalau kita nggak tahu konstruksi sejarah historisnya bagaimana. Yang kita kemarin sudah bahas Isra, lalu Mi'raj, dan ternyata alhamdulillah teman-teman banyak yang tercerahkan ya, dan semoga dengan demikian karena kita apabila berusaha memberikan pencerahan terhadap seseorang itu seperti kita mendapatkan apa-apa yang disinari matahari, dan semoga itu semua tidak hanya tercurahkan kepada aku tetapi tercurahkan kepada kita semua
ya, kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat lewat infak dakwah, dan kepada semua peur-peur tercinta juga ya. Jadi supaya pahalanya itu tidak hanya ke aku tapi ke kita semua yang mengambil bagian dari dakwah ini. Bayangkan janji Allah. Apabila seseorang dapat hidayah lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Subhanallah. Dan semoga kita semua mendapatkannya ya. Oke, pelan-pelan aku minum dulu. Bismillah. Maka aku sampaikan kul huwallahu ahad Allahu somad itu ya, surat Al-Ikhlas itu kan terjadi debat tebal anunya. Di mana tempat turunnya, ada yang bilang di Makkah, ada yang bilang Madinah. Kalau aku memilih di Mekah karena karakternya pendek-pendek dan itu dalam rangka menghadapi konsep teologis Arab pagan, bukan dalam rangka menghadapi konsep teologis kekristenan yang sekarang ini ada. Bukan, ya. Itu sudah aku jelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Oke. Maka kalau kita lihat di surat 3 dimulai ayat yang 69 itu semua berbicara ahli kitab. Ya. Yang ke-70 juga ahli kitab. Yang ke-71 juga itu ahli kitab. Yang ke-72 juga ahli kitab. Jadi itu semua membicarakan seperti perikopnya. Sebagaimana sih sebetulnya pandangan ahli kitab terhadap orang-orang Islam ini, gitu loh maksudnya. Ya, itu dijelaskan ya. Nanti kamu bisa baca sendiri ya. Itu bisa baca sendiri. Bahkan di 73 itu sudah dirinci. Nah, sekarang kita masuk ke 74-nya. Ya, kita masuk ke 74. Apa katanya? Allah menentukan rahmatnya, maksudnya kenabian, kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini kita kaji ya. Allah tuh menentukan rahmat kenabian. Jadi orang itu nggak seperti mau jadi MPR, DPR, presiden atau jadi wali kota atau bupati terus mendaftarkan diri supaya jadi, itu ndak begitu. Itu kan urusan duniawi yang ya sampah lah ya, supaya nanti ada calon legislatif caleg-caleg yang fotonya itu dijejer di jalan-jalan itu ya. Nanti kalau sudah banyak orang ramah itu berarti sudah mau mendekati pemilihan itu ya. Orang yang tiba-tiba gak kenal, yang biasanya cuek bebek tapi ketemu tiba-tiba ramah, lihatin saja. Aku pernah sekali gitu, kaget aku, loh orang ini kok gini ya, biasanya mukanya ditekuk seperti jeruk purut kok tiba-tiba ramah. Nggak taunya dia nyalon. Itu kan munafikun itu. Bahasanya bahasa kepentingan. Dia punya kepentingan supaya dipilih maka dia ramah-ramah sama orang. Padahal awalnya juga dia mukanya muka ditekuk terus kalau ketemu orang. Aku pernah kaget loh, kok mungkin kok tumben orang ini ramah gitu. Karena dia mau nyalon pilkada gitu loh, ya. Nah, kalau urusan duniawi nyalon itu mekanisme seperti itu. Tapi ini tentang teologis, tentang agama. Nabi itu tidak menyalonkan diri. Manusia itu tidak bisa, aku menyalonkan supaya jadi nabi, tidak bisa. Otoritasnya seperti aku sudah katakan, Allah yang pilih untuk siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya untuk dimuliakannya, diangkat menjadi nabi. Itu loh. Seperti aku jelaskan di seri yang kemarin ya. Kanjeng Nabi Isa itu terpilih sebagai hamba yang dimuliakan, maka dia diangkat menjadi nabi. Gitu loh. Ya. Ini teman-teman Kristen juga supaya tahu bahwa bagaimana Islam itu memuliakan Kanjeng Nabi Isa, tapi sebagai nabi atau rasul. Nggak boleh overlapping terus jadi Allah, nggak boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi pagi kopinya terlalu manis karena jenis-jenis gula itu ternyata tidak sama ya, sama-sama gula putih tapi ada yang 1 sendok sudah manis, ada yang 3 sendok baru manis. Jadi kalau ganti gula itu juga nanti takarannya berubah-ubah. Ya, gitu ya. Di surat 374 ya, Allah menentukan rahmatnya, maksudnya kenabian kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi full
otoritas itu ada di Allah. Siapa yang mau dipilihnya untuk menjadi nabi? Gitu. Ya. Oke, 74 sudah kita selesaikan. Itu yang pertama. Sekarang kita ke yang 81. 3 ya ini. Ya, 80 81. Ini sebetulnya 80 udah di sini. Ini mulai 81 sampai 3 ya. 81 sampai 83. Tadi fokusnya di 81 ya. 81. Sorry. Ini 81 ya. Sampai ke 83. Nanti fokusnya di 81-nya ini kita. Ya. 81 ini. Oke. 81 ini agak berkelok-kelok, aku harus menjelaskannya lagi ya. 81. Lihat itu ya, langsung ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil, di situ ada diksi akhoza. Akhoza itu mengambil. Ngerti kamu? Ya. Akhoza itu mengambil. Nanti ini semangatnya itu hampir sama dengan surat 7172. Ini. Ya. Nanti semangatnya yang ada di 381 ini itu hampir sama di 7172. Di semangatnya hampir sama. Tentang apa? Tentang ikrar, tentang perjanjian, tentang kesepakatan. Ini hampir sama. 381 7172. Intinya tentang apa sih? Ini tentang ikrar, kesepakatan, sumpah setia. Kalau kamu jadi pegawai negeri diangkat menjadi apa kan itu dilantik, ada sumpah setia jabatan gitu. Ini sebetulnya sama konteksnya tentang ikrar. Ikrar. Ya, ikrar. Nih, ya. Tentang ikrar. Perhatikan, papan tulisnya perhatikan ya, supaya nggak bingung. Tentang ikrar. Aku ulangi, 381 dan 7172 ini satu napas, ini tentang ikrar. Ya. Tentang ikrar. Tentang ikrar. Kata akhoza. Aku nggak bisa nulis. Nih. Ya. Ini kamu lihat ini. Ini juga di nih ya. Nih, nampak nih. Betul, akhoja. Nampak? Ya, itu akhoja, tulisannya gitu ya. Akhoja. Perhatikan. Akhoja. Ya. Akhoja itu artinya mengambil. Ya. Akhoja itu artinya mengambil. Ya. Yang jadi masalah di sini itu diartikan mengeluarkan, itu loh yang jadi masalah. Kita lihat 7172. Mengambil dengan mengeluarkan kan sudah beda jauh. Ini lihat ini. Akhoja, makanya hati-hati kalau kita tidak paham, tanya sama yang ngerti bahasa Arabian ya. Sampai ke perkataannya juga dia sudah salah. Ini. Akhoja. Sudah? Sudah? Aduh. Ya inilah ya. Mohon sabar. Nah. Nih. Sama kan? Akhoja, ya. Sama kan? Ini jangankan terjemahan kalimatnya, terjemahan perkataannya saja dia salah sudah. Mengeluarkan. Jadi begini, dan ingat, ini 172 ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi. Kok mengeluarkan?
Repot. Akhoja itu mengambil. Ya. Akhoja itu mengambil, bukan mengeluarkan. Kira-kira kalau tulisan Arabnya itu beginilah ya. Ini tulisanku elek ini tak bisa bisahkan ini. Ya. Akhoja ya. Akhoja ya. Kalau bahasanya gini loh. Akhoja. Ini mengambil, bukan mengeluarkan. Ini mengambil. Mengambil apa? Kesaksian atau mengambil ikrar ini loh. Mengambil sumpah. Nih. Ya. Akhoja. Di sini ada kata akhoja. Di sini ada kata akhoja. Di sini diterjemahkan salah. Di sini diterjemahkan mengeluarkan. Salah. Kalau mengeluarkan itu nanti akhroza. Bukan akhoza. Coba. Sekarang kalau misalkan aku membalik ya. Membalik sebuah pernyataan yang menurutku nggak perlu disampaikan di sini. Bahwa belajar Al-Quran itu harus tahu nahu, tahu sorof, tahu ini, tahu itu. Kira-kira yang menerjemahkan ini tahu nahu, tahu sorof atau tidak? Kalau tahu kenapa nggak bisa membedakan antara akhoja dan akhroj. Akhoja dan akhroja itu beda. Akhoja itu mengambil, akhroja itu mengeluarkan. Nanti bisa kamu lihat itu perbedaannya ada di sini ya. Ini 1678. Terus ada di 727 ya. Ini baru mengambil, ini akhroja. Ya. Kalau gue tulisin dalam bahasa Indonesia ini begini loh ini. Masih nampak sini loh. Ini begini loh. Ya. Roza. Di sini akhoja. Ini baru benar, ini diterjemahkan mengeluarkan. Paham? Ini ketutupan mic. Yang ini. Gini wes. Nah, ya. Yang ini baru mengeluarkan. Nah, di sini akhoja itu diartikan mengeluarkan, salah. Seharusnya mengambil, karena ini sama-sama mengambil kesaksian, mengambil sumpah. Itu loh. Nah, ini kalau nggak tak aku bahas dulu apa itu akhoja, bisa babak belur kalian. Itu loh. Lihat teksnya itu. Ini salah. Ya. Jadi kita harus jeli diksi per diksi baru ke narasinya seperti apa. Bismillah. Tadi aku baru ketemu temanku yang hafiz Quran. Aku tanya, dia sudah nggak ngajar lagi karena sibuk. Maksudku Gra itu mau tak suruh ngaji ke dia supaya nggak seperti bapaknya. Supaya nulis Arabian juga jago, baca Arabian juga jago gitu loh. Baru nanti pemikirannya tinggal aku yang menginstal. Yang penting dia lanyah dulu ini. Tapi masalahnya temanku sudah nggak ngajar karena sibuk dia, dosen ngajar sekolah juga kan. Kalau dia makhrotnya bagus. Ya. Jadi aku mau Gra itu secara verbal dia juga bagus, secara literal juga bagus, baru tinggal aku nanti mengarahkan kerangka berpikirnya gitu loh. Kalau aku kan enggak, verbalnya enggak bagus, literalnya juga enggak bagus, ngomongnya enggak bagus, nulisnya juga enggak bagus. Ini kalau misalkan guru Al-Quran tuh yang menjelaskan, oh mantap kali tulisannya, ini akhoja, nanti ini akhroja, beda. Akhroja dan akhoja beda. Akhoja itu mengambil, akhroja itu mengeluarkan. Sekarang otakmu buka, mengambil dan mengeluarkan itu sama enggak? Gitu loh. Itu masuk dalam terjemahan, kan bubar jadinya. Ya. Oke.
Ini permasalahannya. Aku ulangi lagi, 381 dan 7172 itu semangatnya sama tentang kesetiaan, ikrar, janji, itulah kira-kira, ya. Sekarang kita baca dulu bedanya akhroja dan ahoja ya. 1678 tuh begini. Buka anumu. 1678 supaya kamu ngeh gitu loh. 1678. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut bundamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya, kita lihat ini apa mengeluarkan situ. Akhroza, karena maksudnya itu mengeluarkan kamu, maka dia menjadi akhrozakum, mengeluarkan kamu. Lihat ini. Ini tuh. Ini dia. Ya, ini baru mengeluarkan. Akhrozakum. Sekarang kita lihat yang 727. 7. Ini kalau orang-orang nggak bukis ngaji seperti ini bisa miring kepalanya. Ini khusus orang-orang yang memang gemar ilmu gitu ya. Kalau yang otak-otak setengah nggak doyan gini nih. Bisa muntah dia. Ya. Ya itulah resikonya. Resikonya apa? Power itu tidak bisa diharapkan, artinya iklan juga akan berkurang. Tapi ya sudah, kita jalani saja. Nanti Allah biar atur lah gitu ya. Makanya kita sangat berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang memberikan infak dakwah, dia membantu secara finansial. Karena nggak ada omong kosong kalau ada orang bilang makan siang gratis tuh nggak ada. Semua itu pakai duit. Mau dikubur mampus mati aja pakai duit kok. Ya. Jadi aku khususnya dan kalian secara umumnya, kalau powernya itu menurun, nggak apa-apa. Memang ini khusus untuk orang-orang yang bukis. Bukis itu suka baca, suka ilmu maksudnya gitu. Kalau yang sukanya hohohihe aja, yang konten-konten sampah itu ya sudah biar sana. Nggak bisa dipaksa ke sini, nggak bisa. Lalat kamu kasih bunga bagaimanapun juga nggak mau, tetap aja ke sampah. Gitu loh, ya. Karena ini jelimet jelaskannya. Sekarang ini ya. 727. Ya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagai halnya dia, maksudnya setan itu telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga, ya. Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya, sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu di suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kembali ke atas. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagai halnya dia, maksudnya setan telah mengeluarkan. Itu akhroja, bukan akhoda. Pakai ini akhroja, bukan akhoja. Ya. Mengeluarkan, kita lihat sekarang. Karena juga ke perkataan juga itu kadang-kadang dia salah juga menerjemahkan. Akhroja. Ini lihat nih. Lihat nih. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cek di mana salahnya 7172 ini. 7172. Ya. Jadi mengkritisi harus dengan memberikan solusi. Jangan hanya mengkritisi tok nggak kasih solusi, itu bajingan tuh namanya, bikin orang pusing. Karena kalau soal mengkritisi saja semua orang juga bisa, nggak usah belajar. Jadi orang bertanggung jawab, dia mengkritisi, dia memberikan solusi. Ini salah, yang benar gini. Sama waktu aku ambil skripsi dulu, oh subhanallah, guruku itu, guru pembimbingku, bukuku itu dilempar, buku daftar pustaka yang kugunakan untuk menyusun skripsi tahun berapa? Tahun 80 berapa itu ya. Dilempar gini. Lu kenapa Pak dilempar? Jangan pakai ini. Lu kenapa? Itu bukunya orang ekonomi, kita orang teknik. Saya enggak punya Pak. Ini pakai. Wah. Guru pembimbingku subhanallah, sayang dia kafir.
Ya. Kalau misalkan aku sebetulnya ingin diskusi dari hati ke hati gitu ya. Seandainya Islam dulu waktu itu dia masih S2 dan S2 saat-saat itu sangat brilian, sangat berharga. Kalau sekarang kan S3 aja sudah banyak. Ya. Jadi gitu, aku pakai buku dia tentang ngitung diferensial terus ngitung derivatif itu nggak sama. Kalau orang teknik itu lambangnya begini, Z seperti caping gini. Gini. Gini nih. Ini kan Y nih ya. Gini orang teknik. Kalau orang ekonomi begini. Buku ekonomi begini. Dosen pembimbingku enggak mau, dibuang buku-buku. Z, aku tanya, lu kenapa Pak dibuang? Jangan pakai itu. Kenapa itu buku ekonomi? Kita orang teknik. Terus saya nggak punya buku teknik, ini pakai. Dikasih aku buku sama dia. Itu namanya orang Jawa bilang sembodo. Mengkritisi tapi memberi solusi. Itu aku subhanallah. Benar-benar siap dan angkat topi aku. Pada waktu itu ya laptop belum ada laptop. Komputer itu masih Fortran 77. JW Basic masih gitu. Ya program itu masih sederhana banget. Ngetik itu dulu pakai mesin tik tangan tak tok kalau jam 12 malam nyusun skripsi itu. Gimana? Sudah. Kalau ketik pakai komputer, saya nggak punya komputer Pak. Padahal itu komputer itu barang mewah. Apa katanya? Ini komputer kamu pakai. Itu namanya sembodo. Mengkritisi, memberikan solusi. Nah, aku meniru itu. Aku mengkritisi terjemahannya, tapi aku memberikan solusi. Kita lihat di sini, ya. Di 7172. Aku jelaskan nanti supaya klop. Karena akhoja di sini, ya, harus sama dengan akhoja di sini. Artinya apa? Mengambil, bukan mengeluarkan. Kalau mengeluarkan yang ini, ya. 7172, ya. Wa is akhoja, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan, ya, lihat itu ya. Ini terjemahan Depaknya. Mengeluarkan dari sulbi dalam kurung tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian. Nah, kan sama kan tentang ikrar dia. Kesaksian terhadap roh mereka, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, ya kan? Ikrar, ini ikrar, pernyataan, sumpah setia, kesaksian. Ya, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Aku nggak tahu ini sudah kita bikin videonya belum ya, aku lupa ya. Tapi sudah secara sekilas sudah sering kita bahas ayat ini. Nah, yang jadi masalah di sini akhoja diterjemahkan mengeluarkan, bahkan sampai perkataannya pun mengeluarkan. Seharusnya bukan mengeluarkan, tapi mengambil. Karena ini akhoja, bukan akhroja. Nih. Sudah? Ini perkatanya. Ini dia. Ini kalimatnya ini. Nih, mengeluarkan. Tepat nih, Bapak tunjuk. Ini seharusnya mengambil, bukan mengeluarkan. Gitu loh. Kalau mengeluarkan itu akhroza. Kalau akhoja mengambil, gitu loh. Ya? Oke. Sudah paham ya? Nanti aku berapa lama? Waduh, nggak bisa setengah jam ini. Nanti aku dekonstruksi anunya, terjemahannya yang benar gimana, ya, supaya kalian ya, ya. Oke, sekarang aku jelaskan ini satu napas ini ya tentang ikrar, ya. Nah, ini aku bacakan lagi sekali lagi, ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu, siapamu itu, berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu, siapamu itu. Seorang rasul, siapa seorang rasul itu, yang membenarkan apa yang ada padamu, siapamu itu. Niscaya kamu, siapa kamu itu, akan sungguh-sungguh beriman kepadanya, siapanya itu, dan menolongnya, siapanya itu. Allah berfirman, apakah kamu, siapa kamu di situ, mengakui dan menerima perjanjianku? Kunya jelas Allah itu ya. Terhadap yang demikian itu, mereka menjawab, kami, siapa kami di situ? Mengakui. Ya. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah. Ya.
Saksikanlah. Siapa yang suruh menyaksikan itu? Ya. Dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Siapa kamu di situ? Itu masalahnya. Ya, masalahnya. Oke. Sekarang aku akan selesaikan nanti ini di dekonstruksi terjemahannya, pemahamannya nanti di seri yang keempat ya. Seri yang keempat. Aku mau masuk ke sini dulu. Ke 5116 dan 37980. Ya. 5116 ya. Jadi ayat ini itu berisi ikrar, perjanjian atau apa ya? Kesepakatan gitu ya. Sama ini juga kesepakatan tentang kita akan menjadikan Allah saja sebagai Rob kita, sebagai ilah kita. Itu kesepakatannya di sini. Ikrar kita. Sama ini juga kesepakatan, tapi di sini ada dua kesepakatan. Ya. Ada dua kesepakatan. Gak apa-apa ya, panjang dikit ya. Gak apa-apa ya. Yang pertama itu kesepakatan Nabi kepada Allah bahwa tidak akan menjadikan manusia sebagai abdinya, ya. Itu kesepakatan pertama. Ya, kesepakatan pertama, ya. Aku hapus ini ya. Aku ulangi lagi. Di 381 dan 7172 ini sama-sama tentang ikrar. Apa ikrar itu? Kata lain itu adalah pernyataan kesepakatan. Seperti kamu daftar jadi pegawai negeri, kamu dites, kamu lulus, kamu diangkat. Dalam pengangkatan itu ada ikrar kamu bahwa kamu akan patuh terhadap bla 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 bla. Nah, gitu loh gampangnya. Ini juga begitu. Ini ikrar. Di sini ikrarnya tapi ada dua. Di sini ikrarnya satu, ikrar bahwa kita hanya mengambil Allah sebagai Rob kita, sebagai ilah kita. Selain Allah, no it. Ya. Di sini. Nah, di sini ada dua ikrar, dua kesepakatan. Kesepakatan pertama. Ya. Kesepakatan pertama, ya. Atau ikrar pertama gitulah ya. Ikrar pertama, ikrar gitu, ikrar atau kesepakatan gitu ya. Ikrar pertama itu diwanti-wanti. Allah wanti-wanti. Ini bahasa lepasku supaya gampang ya. Kamu itu tak muliakan, ya. Kamu itu tak muliakan. Kamu itu tak muliakan, makanya kamu tak angkat menjadi rasulku, menjadi nabiku. Tapi jangan sekali-kali kamu mengangkat dirimu menjadi Allah loh ya. Nah, gitu loh. Ya. Jadi para nabi itu sudah diwanti-wanti. Jangan sekali-kali dia overliving terus mengangkat dirinya sebagai Allah. Paham? Ya. Ini ikrar pertama para nabi ya berikrar atau berjanji ya. Berikrar jangan mengangkat dirinya sebagai Allah. Nih. Ini bahasaku ya, supaya bahasa lepasku supaya kamu gampang menerimanya. Ini ikrar pertama di sini. Ya. Jadi para nabi itu sudah diwanti-wanti ini gampangnya bahasaku. Lu gue muliakan. Allah bilang gitu. Lu hamba-hamba gue muliakan. Lu gue pilih. Kan tadi kan di surat 374 sudah aku jelaskan. Para nabi itu dipilih, bukan mencalonkan dirinya untuk jadi nabi terus dia terpilih atau enggak begitu. Enggak ada orang itu mencalonkan jadi nabi seperti mencalonkan jadi presiden, gubernur, wali kota, enggak ada. Jadi Allah sendiri yang pilih. Nah, Allah bahasa lepasku ini ya. Gue pilih lu semua lo ya. Lu menjadi
hamba yang gue muliakan, makanya lu gue angkat jadi nabi gue, jadi rasul gue. Tapi ingat, jangan sekali-kali lu mengangkat diri lu jadi Allah. Nah, gitu loh, ya. Itu kesepakatannya itu di sini. Ya. Ya. Kesepakatan itu ada di mana? Kita bisa lihat di 379 sampai 80. 379 sampai 80. Baca. Al-Qur'anmu baca. Ya. 379 sampai 80. Lihat ini ya. Perikopnya ini. Ini perikopnya benar ini. Kalau yang ini perikopnya benar. Makanya ketika benar, depan kita bilang benar. Itu namanya ketika salah ya kita bilang salah dan kita benarkan gitu. Kalau sudah benar ya sudah, ini benar depak ini. Perikopnya, seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya. Jadi kita mundur. Makanya kajian-kajian Gus Betik itu siksak, maju, mundur, mundur, maju. Kalau otakmu nggak cerdas, kamu mau tak putar-putar, maju, mundur, mundur, maju. Ya, tapi kalau otakmu cerdas, kamu akan bisa mengikuti. Ya, kita kan dari 381 mundur kita ke 7980. Yang 379 apa katanya? Perikopnya bagus, seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya. Nah, makanya itu kemarin kita bahas di tengah-tengahnya sembah sujud dalam Abrahamic faith. Dan kita sudah katakan dalam perjanjian baru sekalipun yang disembah itu tidak otomatis dia Allah. Karena Allah itu pasti disembah, tapi yang disembah tidak pasti Allah. Bisa saja itu yang dihormati, ya. Karena penyembahan itu ada yang transenden, ada yang imanen. Itu sudah habis, kebahas tuntas. 3 episode sudah kita bahas, ya. Nah, di sini itu penyembahan dalam perspektif transenden, ya. Oke. Jangan sampai lewat 1 jam, Le. Kasih tahu. Berapa? 52. Waduh, Kak nutut ketok. Mohon maaf untuk yang biasanya komen jangan terlalu panjang Gus itu ya. Gimana lagi nih? Kalau putus, ini belum mendekonstruksi terjemahan yang ini ya. Masih aku menjelaskan ikrar ini dulu. Sudah nggak bisa setengah jam. Maunya sih bikin setengah jam gitu. Bismillah. Ini harus diimbangi air putih kan terlalu manis dia. Mau nggak diminum juga sayang. Bismillah. Oke. Ya. Oke lah, aku upayakan menyelesaikan ini sampai ini. Karena ini satu tarikan napas. Dengan ini. Ya. Ini satu tarikan napas ini. Dengan ini. Ini kalau nggak ngikuti dari awal bingung ini, tarik sana garis, tarik sini gitu. Tapi kalau dari awal dia bisa ngerti. Ya, ini 5116 dan 117 ini satu tarikan napas dengan 79 dan 80 surat Ali Imran ya. Aku jelaskan. Sekarang yang 379. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah, dan kenabian. Ya. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, ya, hendaklah kamu menjadi seorang atau hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ya. Rabbani itu orang yang apa ya? Yang sempurna ya, yang keilmuannya mumpuni gitu loh. Ya nabi ya mesti keilmuannya mumpuni. Kalau nabi goblok mana ada? Nabi kok goblok. Ya. Di sini menggunakan istilah Rabbani. Jadi para nabi itu tidak boleh. Dikatakan di sini
Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, maksudnya Al-Hikmah, maksudnya dia terpilih ya, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku. Tidak boleh. Dan bukan penyembah Allah, tidak boleh. Sudah diwanti-wanti. Ini isinya di sini. Jadi ikrar pertamanya itu ini. Para nabi berikrar jangan sampai mengangkat dirinya sebagai Allah. Jangan sampai dirinya disembah. Nggak boleh. Ya. Yang 79 dilanjutin ke 80. Tidak wajar pula baginya. Orang umum tidak wajar. Ya. Baginya ya para nabi maksudnya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai, di sini menggunakan sebagai Tuhan ya. Sebagai Tuhan ini dia pakai apa ini? Coba buka dia yang Rob atau yang ilah 380. Buka Al-Qur'anmu. 380. 380 ya. Dan tidak ya. Dan tidak dalam kurung dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah dia patut menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Itu kan bagus itu pertanyaannya ya. Nah, kita lihat di sini pakai rob dia ya, pakai rob ya. Arbaba itu ya. Di situ ya. Sebagai Tuhan. Ya. Tidak boleh. Jadi sudah diingatkan ya. Para nabi ya nabi. Jangan terus nabi mengangkat dirinya sebagai Allah disembah-sembah gitu. Tidak boleh. Ya. Sekarang kita korelasikan apa yang terjadi di 5116 dan 117. Ya. Mungkin ada yang berpikir kok lari ke sana, Pak? Iya, bagaimanapun background kristologi itu mesti mewarnai sih ya. 5116. Lihat ini. Wa isqalalahu ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Coba. Ya. Coba itu, ya. Ya. Coba. Gimana itu? Ya. Gimana itu? Ya. Ngeri kan? Jadi Kanjeng Nabi Isa itu supaya tidak ada lagi alasan mereka menuhankan Kanjeng Nabi Isa, ditanya langsung. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau kayak mengatakan kepada orang-orang jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya. Kanjeng Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Sudah terikat perjanjian di sini. Tidak patut mengatakan itu. Ya. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Maksudnya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jelas toh? Kanjeng Nabi Isa tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Allah untuk disembah-sembah sebagai Allah. Tidak pernah. Di sini dialognya. Paham? Ini bahasa dialog. Coba pelan-pelan kamu resapi dulu ya. 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 Jadi tidak pernah Kanjeng Nabi Isa itu mengatakan dirinya sebagai ilahin, sebagai Tuhan. Tidak pernah. Ditanya langsung sama Allah, kamu pernah angkat dirimu sebagai ilahin, sesembahan sebagai Allah? Tidak.
Jadi kalaupun ada yang mengatakan Isa itu sebagai Allah, dia disembah sebagai Allah, makanya kemarin 3 seri langsung itu membicarakan tentang bagaimana Abrahamic Faith itu membicarakan tentang sembah menyembah. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Maka ditanyakan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkau kan mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah." Sudah berapa? 1 jam. Oke, aku cepatkan ini. Enggak, kata Kanjeng Nabi, enggak, Maha Suci engkau, tidak patut bagi aku mengatakan yang seperti itu. Tentulah engkau telah mengetahuinya. Ya. Enggak, Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan dia itu Allah. Kita lanjutkan ke yang 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Tegas sekali. Apa di sini? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus punya Tuhan, namanya Allah. Siapa dia? Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus mengatakan, sembahlah Allah, bukan menyembah dirinya. Bukan sembahlah aku, tapi sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Jadi kok di sini Robbi wa Robbakum. Ya. Siapa? Allah. Jelas, ya. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, terhadap yang digembalakannya itu, ya. Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Artinya ketika Kanjeng Nabi Isa masih sugeng di tengah-tengah mereka, itu menjadi tanggung jawab Nabi Isa, ya. Bahwa mereka itu diajari oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tentang sebuah perintah yang itu diperintahkan dari Allah. Apa ya yang diajarkan? Sembahlah Allah, Robku dan Robmu. Jadi Yesus itu punya Rob, punya Tuhan, punya ilah. Bukan dia Rob, bukan dia ilah. Ya. Paham di sini? Oke, aku lanjutkan ya. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau, nah ini enggak jelas ini terjemahannya, ini salah ini. Dia mengangkatku ke langit. Ini yang menerjemahkan sudah masuk dongeng Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit. Ya. Yang benar itu tawafaitani. Engkau mewafatkanku. Jadi Kanjeng Nabi Isa wafat. Kok di sini terjemahannya mengangkatku ke langit. Kalau mengangkat itu rafa'a, mengangkat. Coba lihat deh Anisa 158 coba. Ingat Bapak mengangkat itu rafa'a. Di sini pakai kata tawafaitani, itu mewafatkan. Cuman yang menerjemahkan sudah terkontaminasi dongeng Kanjeng Nabi Isa diangkat nanti turun lagi. Maka dia bilang mengangkatku ke langit. Langit ngendi? Ini namanya menerjemahkan itu sudah mengalami eisegese. Seharusnya exegese. Penterjemah tunduk terhadap Alkitab. Bukan Alkitab ditundukkan menurut maunya si penerjemah. Kacau. Pakai apa itu? Nah, Rofa'a. Surat berapa? Surat 4:158. Rofa'a itu baru mengangkat. Ini tawafaitani ya. Tawafaitani itu mewafatkanku. Jadi seharusnya begini. Maka setelah engkau mewafatkanku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu. Artinya ketika Kanjeng Nabi Isa masih sugeng, masih hidup, akidah mereka itu tanggung jawab Nabi Isa. Tapi setelah aku kau wafatkan, engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Masalahnya kalau kamu baca terjemahan Depak, kacau. Lihat ini. Dia mengangkatmu ke langit. Lihat ini. Dari mana diksi mengangkat ke langit ini loh. Nih lihat nih.
Dah, mengangkat ke langit. Lihat ya. Kita lihat, itu seharusnya diterjemahkan begini. Nih, mewafatkanku. Nih. Jelas? Mewafatkanku. Nih. Jadi terjadi exegese terjemahannya. Seharusnya exegese. Ya. Tuh. Oke. Sudah aku jelaskan ya. Bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Allah, tidak. Masalah dia diablohkan itu urusan mereka yang mengablohkan. Allah Indonesia tidak mau. Ya, tidak ada. Karena sudah terikat ikrar di sini. Nanti ikrar kedua kita pelajari di seri ketiga. Berikut dekonstruksi terjemahannya ya. Jadi di sini sudah dikatakan di 37980 ini bahwa tidak mungkin lah, tidak layak, tidak pantas Nabi itu mengangkat dirinya jadi Allah supaya disembah. Dan di sini Kanjeng Nabi Isa ditanya sama Allah, apakah kamu menjadikan dirimu sesembahan, menjadikan dirimu Allah dengan ibumu? Dijawab, oh tidak, tidak. Jadi kalau sekarang Kanjeng Nabi Isa dialahkan, itu bukan urusan Kanjeng Nabi Isa. Yang mengalahkan itu dari mana argumentasinya? Karena Kanjeng Nabi Isa sendiri bukan Allah. Ya, makanya di setelah kajian dekonstruksi ini aku berikan 3 seri tentang sembah menyembah. Supaya clear, jelas gitu loh. Judulnya beda tapi satu napas, maka aku jadikan satu playlist gitu. Oke. Sampai sini dulu ya. Tadi ada yang menarik, terjemahannya itu kacau. Orang diwafatkan kok diangkat ke langit. Karena dia sudah terkontaminasi, nanti turun dari langit. Ya, kacau. Ya. Dari sini kamu bisa lihat bagaimana kecerdasan itu diperlukan. Sudahlah belajar Al-Quran, ya 1 hari 1 lembar atau 2 lembar. Jangan mau ditakut-takuti harus bisa ini dulu itu dulu, jangan. Nanti kalau salah tanya sama yang pintar. Itu ya. Seperti aku juga itu sering tanya aku. Aku ini yo ngaji yo ngulang, gitu loh. Repot kalau manusia wis orang ngaji orang ngulang. Pilihan hidup itu 2, kamu ngaji apa ngulang. Nek iso yo ngaji yo ngulang. Ojo sampai wis orang ngaji orang ngulang. Nah, ini orang Jawa yang ngerti, tolong diterjemahkan gitu ya. Oke. Gimana? Ya. Ketelitian kan? Makanya aku ingin kalian itu berani belajar Al-Qur'an, kalau salah nanti tanya ya. Enggak usah mau ditakut-takuti harus gini harus gitu, usir aja bilang-bilang gitu. Orang mau belajar Al-Qur'an aja. Aku itu ada orang mau belajar Al-Quran itu aku sudah bahagia. Kok ditakut-takuti yang begini begitu. Oke, itu dulu. Karena juga sudah mau masuk asar ya. Terima kasih atas semua dukungannya, semua sholawatnya ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi esok di seri yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.